mboten. Dan radionya cilik. Cilik. Aja ana sing ayat tuh karena langsung terpapar sinar matahari. Alasan yang aku sepakat, tapi ini kan alasan. Nah ini alasan tenaga kerja. Oh iya. Ini ayatnya anu Mas, sing pinggir ketok wakil. Iya ya aku kowe tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Untuk saudaraku semua sebangsa dan setanah air, posisi hari ini saya sedang ada di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, masuk Jawa Tengah. Ini di tanaman Bapak Kepala Desa Didik yang tempo hari sudah pernah kita konten dan kita koar-koar bahwa dari benih 1 ton kita pupuk habis 2 ton dan saat ini umur 41 HST sedang dilakukan pemupukan susulan keempat menggunakan Fertila sama Kamas. Dan di samping saya ada beliau Bapak RW yang dulu pernah nemenin saya. Pak RW, makasih sudah ditemani. Ini tanaman luar biasa. Nanti kita dengar komentar dari Pak RW. Batangnya luar biasa besar. Kita nyetingnya dari awal menggunakan pupuk yang memang tinggi nitrogennya. Settingan kedua memang fosfat yang kita tinggikan. Settingan ketiga kaliumnya yang kita tinggikan. Seperti saat ini kita aplikasi pupuk Fertila sama Kamas. Dan keinginan kita, settingan kita membuat tonasenya minimal. Kalau kemarin kita berharap bisa 1:20, ini minimal 1:25 di dataran rendah, di MDPL rendah di bawah 100 MDPL. Kalau teman-teman banyak yang bilang dari dataran tinggi, saya terbiasa tonase 1:30. Itu biasa, karena MDPL sampean tinggi. Ini dataran rendah, guys. Yang biasanya tonase itu 1:8, 1:10, mentok 1:15. Ini akan kita buat minimal 1:20 dan prediksi saya ini akan tembus 1:25 kilo. Kurang dari 50 kilo saya rasa tidak mungkin. Jadi minimal 25 kilo. Dan untuk Pak RT tanggapannya monggo sesuai pengetahuan Pak RT. Tanaman ini saya pendampingan ketiga kalinya dan ini tanaman seperti apa menurut Pak RW kok Pak RT ya? Pak RW ya. Monggo Pak RW memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya di sini Pak Rais selaku RW. Di sini masalah komen Pak ya. Ya. Ya ono sing ngomong Pak, wong-wong akeh ya Pak. Ya wong opo kok sak tebon-tebon iku opo iya. Tapi kenyataannya memang pokoknya itu daripada tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu lebih besar sekarang, Pak. Lebih besar sekarang. Kalau anggapan saya, kalau tonasenya itu 20 kok enteng, Pak. Enteng, guys, tonase 1:20. Itu enteng. Karena perbandingan tahun dulu. Yang pertama ya, Ya, Pak? tanam yang pertama. Yang pertama saya hitung itu lebih 16, Pak. Oh, 1:16 tanam pertama. 16 ya. Kalau sekarang kalau lihat keadaannya ya Pak, ya, luasnya sama, masalah suburnya hampir merata. Ya nak 1:20 itu enteng. Enteng 1:20. Karena apa? Lihat pupuknya itu luar biasa Pak.
Jadi mulai awal disetting Pak Lurah itu wah masalah lahannya itu luar biasa. Memang dimasukkan kompos dan lain-lain itu sudah ada dasarnya dulu. Sekarang terus masalah pertumbuhan mulai pupukan pertama, kedua sampai ketiga sekarang ditutup dengan yang terakhir untuk pembesaran umbi. Insya Allah dengan adanya niat dan semangatnya Pak Lurah itu nembus 25. 20 enteng. Sebabnya iki kata-kata wong Jawa kuno, Pak. Ya sing paring kata-kata termasuk dulur kula Blora mbiyen. Ya jenenge Sekaring Bahwono dumadine pangucape. Yang artinya jadi alam apa wae, Pak. Iku bisa terwujud dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Apapun yang kita inginkan di alam ini, kalau kita melakukannya dengan hati, ya Pak ya, keberhasilannya itu juga akan tersampaikan seperti itu Pak ya. Ya mulai kata-kata itu bahaya Pak. Jadi kalau bisa teman-teman jagalah kata-kata Anda, pikiran Anda, pikiran yang positif jangan pikiran yang negatif. Karena apa? Karena pikiran dan ucapan akan terjadi pada diri kita masing-masing. Oke, ucapan adalah doa. Selalu husnudon, jangan suudon. Ngoten nggih Pak nggih. Temen apa ya? Untuk tanaman ini dari yang sebelumnya ya Pak ya, dari yang sebelumnya kan Pak RW Rais, Bapak Rais ini selalu mengikuti. Kalau dinilai tanaman ini dari angka 7 sampai 10. Ya 9,9%. 9,9 guys. Memang tanaman ini ada sebagian kecil yang agak setak itu kecil. Katakan ini luasan 14.000 meter persegi. Itu berarti kalau kita hitung per umbi itu jutaan umbi. Kalau hanya ada 2-3 umbi yang setak, saya rasa sangat wajar. Wajar Pak. Oke, seperti itu komentar dari Pak Rais selaku sebagai RW. Betul Pak J? Iya. Oke, terima kasih Pak. Teman-temanku semuanya perlu dipahami untuk teman-temanku semuanya bahwasanya pemberian nutrisi itu sangat penting. Kemarin ada teman yang bilang, Gus, untuk mencapai tonase itu bukan banyak dan tidaknya pemberian nutrisi Gus, tapi cuaca. Ya, saya sarankan untuk belajar lagi saudaraku. Selain cuaca berpengaruh. Cuaca musim penghujan sama musim kemarau itu tonasenya bakal tinggi musim kemarau. Iya, itu tidak terelakkan. Tapi pemberian nutrisi itu juga penting dan hasil yang bicara. Kita tunggu sampai panen dan bakal ada pembuktian bahwasanya pemberian nutrisi yang tepat, pemberian nutrisi yang tepat itu bisa menghasilkan panenan yang maksimal dan berlimpah. Ini semua tidak terlepas, benar kata Pak RW tadi, tidak terlepas dari pengolahan lahan Pak Didi yang luar biasa maksimalnya. Pak Didi itu tidak akan tanam kalau olah lahannya itu hanya asal-asalan. Beliau mending tidak jadi tanam. Jadi ini olah lahannya 1,5 bulan, hampir memasuki 2 bulan. Pemberian kompos, pemberian dolomit, pemberian asam humat, itu komplit, benar-benar lahan sudah siap ditanami bawang merah, baru dilakukan penanaman bawang merah. Ini untuk benih menggunakan benih apitan yang cenderung kecil-kecil guys. Dan hasilnya anakannya tetap banyak, anakannya lebih dari 7, padahal standarnya benih yang kecil itu rata-rata anakannya 3-5. Ini anakannya ada yang 9, ada yang 11, rata-rata di atas 7. Itu tidak terlepas dari pemberian nutrisi yang tepat. Pengolahan lahan yang maksimal, pemberian nutrisi yang tepat.
Dan untuk teman-temanku semuanya, kalau pengen tahu fakta tanaman Pak Kepala Desa Didik Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, silahkan datang ke lokasi. Beliau bilang ke Gusman, Mas Gusman, saya terbuka untuk siapapun teman-teman yang pengen merapat ke sini, yang pengen tahu faktanya tanaman saya seperti apa, pemberian pupuknya seperti apa, monggo merapat ke sini. Jadi kita tidak akan pernah menutup-nutupi. Silahkan datang ke lokasi, lihat tanamannya Pak Didik, dan kalau kita mengakui tanaman Pak Didik ini bagus, ya harus kita akui, dan kita juga harus belajar. Kedatangan Gusman Bojonegoro ke Rembang ini, guys, tidak lain dan tidak bukan, memang sebagiannya itu untuk belajar. Ya, selain untuk belajar, kalau saya itu punya pengalaman yang lainnya, akan saya tawarkan ke Pak Didik. Ini pengalaman saya seperti ini. Kalau cocok di sini monggo dipakai, kalau kurang cocok nggak usah dipakai. Ya, untuk teman-teman Rembang, saya pengennya para petani bawang merah itu bersatu, bersaing secara sehat, dan ngasih pembelajaran atau edukasi ke teman-teman petani bawang merah yang baru mau terjun seperti itu. Ya Pak RW ya. Jadi guyup rukun, itu keinginan kita, guyup rukun. Karena saya sangat meyakini banyak master-master bawang merah yang ada di Kabupaten Rembang, tapi masih belum terlihat. Ya, bukan tersembunyi, tapi belum terlihat. Insya Allah kedepannya kita bakal ketemu para master-master bawang merah. Untuk tambahnya? Ya, tambahnya gimana Pak? Ya, salam semua sobat petani se-Indonesia. Khususnya daerah Rembang, Kabupaten Rembang. Marilah kita semangat, tetap semangat untuk menanam bawang merah, karena bawang merah adalah termasuk tanaman yang cepat panen. Dan saya mohon semuanya jangan lupa pakai pupuk kompos, jangan ditinggalkan. Oke, itu pesan dari Pak RW Rais untuk menjaga kesuburan lahan kita. Jangan lupa saat olah lahan masukkan pupuk kompos, pupuk organik. Dengan kita memasukkan organik ke lahan kita, dengan sendirinya kita sudah memasukkan kimia ke lahan kita. Kalau kita selalu memasukkan kimia ke lahan kita, maka residu yang akan kita dapatkan. Apapun alasannya, organik itu dibutuhkan untuk menjaga unsur hara yang ada di lahan kita. Kita tidak ada di salah satu pemain organik, kita juga tidak membela yang pemain kimia, tidak. Kita itu ada di semuanya, kita rangkul semuanya. Berarti kita memasukkan kimia, oke, tapi harus diimbangi memasukkan organik, supaya kimia yang kita masukkan itu benar-benar langsung berfungsi untuk tanaman kita. Ini sedikit saya jelaskan. Jika kita sering memasukkan organik, sekali kita menggunakan produk kimia, baik itu insek maupun fungi, kita sangat gampang ya, untuk mengatasi baik penyakit maupun hama. Tapi jika kita tidak mau memasukkan organik, kita selalu menggunakan kimia, bahkan kimia sintetis, maka residu yang tertinggal, patogen yang akan menguasai lahan kita, unsur hara berkurang dan menjadikan lahan kita gersang. Ibadah kita jika kita sudah masuk ke lahan tidak lain dan tidak bukan mewariskan tanah yang subur untuk anak cucu kita. Saya yakin di antara saudara-saudara petaniku seluruh Indonesia, semuanya tetap ingin meninggalkan warisan tanah yang subur. Seperti itu Pak Arwin. Ya, betul Pak, betul. Oke, terima kasih. Itu sedikit informasi dari kami. Yang penasaran pengen tahu tanamannya Pak Didik, monggo datang ke lahan, karena sudah ada tamu dari Pak Didik kayaknya. Ya, termasuk dari pupuk kita. Oh, dari pupuk. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sedikit menyinggung. Yang jelas untuk master-master Rembang, saya berharap
bisa bersatu. Nggih. Ya, Nyawiji. nyawiji ya. Nyawiji ngoten nggih. Rukun. Rukun, guyub rukun. Jadi saling menginspirasi. Saya yakin jenengan ahli di salah satu bidang belum tentu ahli di bidang yang lainnya. Sampean ahli di OPT, sampean belum tentu ahli di pemupukannya. Jadi untuk menyatu, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Jangan pernah merendahkan yang lain. Sejunior apapun kalau mau belajar, dia bakal bertahan. Sesenior apapun kalau tidak mau belajar, dia bakal tumbang. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Ilmu itu banyak versi, bisa kita dapat dari versi manapun, dari siapapun, dan dimanapun. Sampun, Pak RW. Sampun, sampun. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Waridawalidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popore sak pira? Sak jempolan, Pak. Sak tebon-tebon. Terima kasih. Monggo, monggo. Cukup, monggo.